Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, untuk dimudahkan pemahaman dalam belajar sehingga ilmu kita bermanfaat, ya. Sehingga ilmu nahwu kita bisa diterapkan, ya, nanti ketika membaca kitab, yang menyimak kitab, yang menyimak kajian kitab, nah ini akan bermanfaat. Tapi kemarin sudah selesai membahas tawabi', ya. Tawabi' sudah, kemudian sebagian mansubatul asma juga sudah. Sekarang kita selesaikan di halaman 20 memasuki bab la, ya, atau lebih tepatnya sebenarnya isim la, ya. Bab isim la, karena yang mansubkan nanti isim la-nya. Adapun la-nya itu alatnya, hurufnya. Baik. Ya, kita masuk bab la. Baik. Babula qala mu'alifu yani Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, i'lam anna la tansibu an-nakirati bi ghairi tanwinin, ya, idza basharat an-nakirata walam takarrara walam tatakarrar, yaitu, ya, walam tatakarrar la, ya. Di sini penulis ingin menyampaikan ada dua keadaan isim la, ya, ketika apa? Ketika kemasukan la, ya. Keadaan pertama, annala, la-nya itu berfungsi, beramalan. Ini keadaan la-nya ada tuh, ya, adatnya atau fungsi, ya, dari la ini aktif. Apa fungsi la? Seperti inna, kan? Seperti inna, menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Ingat, fungsi dari la adalah menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Baik, ya. Fungsi la apa? Menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Ya, ini kondisi ketika la-nya berfungsi aktif. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Ya, bahwasanya la, ketahuilah, ya. I'lam itu tujuannya untuk tanbih. Kalau ada kata i'lam, ya, fungsinya untuk tanbih, kasih peringatan supaya pembaca itu fokus, gitu. Fokus dan kembali memperhatikan, ya. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Ketahuilah, ya, perhatikanlah bahwasanya la itu fungsinya menasabkan, ya, la itu at-tansibu an-nakirati, dia nanti hanya menasabkan an-nakirati, isim la yang nakirah, bi ghairi tanwinin, ya, tanpa ditanwin nakirahnya. Kan nakirah itu ada yang pakai tanwin, ada nakirah yang tanpa tanwin, ada, ya. Jadi nakirah itu bukan ciri yang wajib. Afwan, saya ulangi, tanwin itu bukanlah tanda yang harus ada ketika isim itu nakirah, ya. Karena nakirah itu tidak harus identik dengan adanya tanwin. Apa buktinya? Di sini buktinya bi ghairi tanwin. Nakirah bi ghairi tanwin. Isim la itu isim la yang dinasabkan tansibu, ya. Maka nanti dia apa? Dia menjadi isim nakirah dengan syarat
bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Itu syarat pertama. Jadi catat, itu syarat pertamanya untuk jenis isim la yang pertama. Jenis isim la yang pertama ketika nasab, maka syaratnya isim la-nya harus nakirah dan nakirahnya tanpa tanwin. Sudah? Sekarang syarat kedua. Idza basyarat an-nakirata, idza basyarat an-nakirata, ya, walam takarrar, dari wazan tafa'ala yatafa'alu, takarrara yatakarraru, walam takarrar, ya. Nah, jazm karena ada lam. Walam takarrar la. Ini syarat kedua. Kalau isim nakirahnya tadi, isim la-nya nakirah, kemudian basyarat. Basyarat itu apa artinya? La-nya berada langsung di sebelah mubtada'nya atau isim la-nya. Ini ada contohnya enggak di sini? Ada nanti ya. Contohnya nanti di kalimat setelahnya, la rajula fid dari. Nah, la-nya itulah huruf la-nya. Rajula itu isim la-nya. Jadi rajulanya itu berada langsung basyarat setelah la. Tidak ada fasil, tidak ada pemisah. Langsung. Nah, kalau langsung, apa konsekuensinya nanti? Ya tadi, kalau langsung dia akan mendapatkan hukum apa? Nasab, ya. Dinasab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat kedua apa tadi? Basyarat an-nakirata. Ya. Syarat ketiga, walam takarrar la, dan tidak boleh la-nya diulang. Kalau mau isim la-nya itu mansub, ya, maka syaratnya tadi apa pertama? Pertama, isim la-nya harus nakirah tanpa tanwin. Kemudian kedua, isim la-nya harus basyarat, ya, berada langsung setelah la-nya. Kemudian yang ketiga, la-nya tidak diulang. Cukup sekali saja. Maka boleh dinasabkan isim la-nya. Contoh. Situ contohkan, la rajula fid dari. Ya, tidak ada satupun anggota dari jenis laki-laki, ya, fid dari, di dalam rumah itu. Ini terjemahan yang lebih detail. Tidak ada satupun anggota, ya, yang berjenis kelamin laki-laki fid dari, dalam rumah itu. Karena fungsinya apa? Isim la atau fungsinya la itu meniadakan seluruh jenis dari isim la-nya. Kalau isim la-nya rajul, ya semua rajul enggak boleh ada dalam rumah. Makanya fungsinya isim la itu, fungsinya la nafiyatul jinsi itu penting sekali ketika membahas kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid pakai isim la kan, pakai la nafiyah lil jinsi. Bab la di sini la-nya bukan la nafi biasa, tapi la nafiyah lil jinsi, meniadakan seluruh jenis, ya. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada satupun jenis sesembahan, gitu terjemahnya, syarah apa tafsirnya. Tidak ada satupun jenis sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu fungsinya isim la di situ. La ilaha, makanya di situ nasab mansub bukan ilahan, ya, tanpa tanwin. Kemudian ilaha, la ilaha, ilahanya langsung berada langsung setelah la. Kemudian la-nya cuma satu, enggak diulang, sehingga tepat, ya, menggunakan mansub. Jadi bukan la ilahu, bukan la ilahu, juga bukan la rajulu, tapi rajula. Faham insyaallah? Ini hukum yang pertama untuk isim la. Baik, sekarang yang berikutnya, fa in lam tabasharuha atau tubashiruha, ya. Basyara yubashiru. Fa in lam tubashiruha, jika la-nya itu, ya, tidak berada langsung ha dengan isim la-nya yang nakirah tadi. Kalau kita ambil contoh tadi, rajulnya tidak berada langsung setelah la, artinya ada pemisah, dipisah dengan fid dari, maka akibatnya adalah hukumnya wajib ar-raf'u. Nah, jadi harus rafa.
Wajib rafa artinya harus dirofa, marfu'kan, bukan lagi mansub. Kalau tadi hukum pertama apa? Mansub. Syaratnya apa tadi? Isim la-nya harus nakirah tanpa tanwin. Yang kedua la-nya berada langsung setelah dengan isim la-nya bersebelahan langsung. Yang ketiga la-nya tidak diulang. Nah, sekarang kalau la-nya lam tubashirha, tidak berada langsung dengan isim la-nya, ya, wajib raf'u, maka harus dirofakkan, dimarfukan. Apalagi konsekuensinya, wa wajib takrarula, dan wajib harus diulang huruf la-nya sampai 2 kali. Contoh, kita mau buat kalimat, ya, rojulnya tidak berada langsung dengan la, tidak sebelahan. Ya sudah, jadinya rojulnya dimarfukan dan la-nya diulang 2 kali. La fid dari rojulun wala imra'atun. Ya. Tidak ada satupun jenis laki-laki di dalam rumah itu dan tidak ada satupun jenis perempuan di dalam rumah itu. Misalkan rumahnya kosong, misalkan nggak ada jenis laki-laki, nggak ada jenis perempuan. Baik, bisa insyaallah. Itu contoh dari jenis yang kedua. Nah, sekarang berikutnya. Sekarang keadaan yang lain. Fa in takarrarat la jaza i'maluha wa ilghauha. Perhatikan. Kalau ya la-nya diulang, kalau la-nya diulang, ya, maka jaza, boleh i'maluha, difungsikan, ya, la-nya. Apa fungsi la tadi? Menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Wa ilghauha, lawan dari i'mal. Kalau i'mal itu diamalkan, la-nya itu nanti beramal, berfungsi. Kalau ilgha, abtola maknanya, batal, enggak beramal. Jadi la-nya itu nanti enggak menasobkan, enggak memarfukan. Ya sudah, marfu semua. Dibiarkan saja gitu ya. Baik, nanti kita lihat contohnya. Nah, fa in syi'ta qultu, jika kamu mau, qulta, ya, jika kamu, fa in syi'ta qulta, kalau kamu mau maka katakanlah la rajula fid dari wa lam ra'ata. Ini yang la-nya i'mal, beramal. Menasobkan rajula, ya, merafa'kan fiddar, ya, fiddarnya kebetulan jar majrur, jadi rafa'nya enggak kelihatan, ya. Kemudian wa in syi'ta qulta, kalau kamu mau juga bisa, ya, tidak beramal la-nya. La rajulun fiddari wa lam ra'atun. Ini dibiarkan saja rajulunnya marfu. Tidak kena amalan dari la, yaitu menasobkan apa? Mubtada atau isimnya. Nah, sebelum kita lanjut ke munada, jadi pembahasan la ini agak muter-muter, ya. Harus cermat. Di sini yang kita harus ingat, supaya ingat ada sebab, ada akibat, ya. Coba kita cek. Paragraf pertama, baris atau kalimat pertama i'lam dan seterusnya. Kalimat kedua fa in lam tubashirha, kalimat ketiga fa in takarrarat. Nah, kalimat pertama dan kedua itu pembahasannya sedang membahas sebab, ya, sebabnya adalah langsung tidak langsungnya posisi isim la atau mubtada dengan huruf la-nya. Ini sebabnya itu. Sudah? Kalau kalimat ketiga, perhatikan. Kalau kalimat ketiga fa in takarrarat la jaza i'maluha dan seterusnya, ini sebabnya adalah apa? Diulang enggak diulangnya la. Jadi harus perhatikan sebabnya. Kalau di kalimat 1 dan 2 i'lam dan fa in lam tubashirha, sebabnya adalah dinonaktifkan dulu. Ya, baik. Sebabnya adalah langsung enggak langsung posisi isim la-nya
bersebelahan atau enggak dengan la-nya. Nanti akibatnya apa? Satu, akibatnya kalau misalkan nanti enggak langsung, kalau langsung maka nasab. Kalau enggak langsung rafa. Paham sampai sini? Itu akibatnya. Saya ulangi, kelompok pertama sebabnya adalah ditinjau dari langsung atau tidak langsung isim la itu bersebelahan dengan huruf la-nya. Kalau langsung, berada langsung, la rajula fiddar, maka rajulanya harus mansub. Rajula tanpa tanwin, ya. Kedua, kondisinya kalau enggak langsung, sebabnya enggak langsung, maka akibatnya apa? Wajib marfu. Contohnya apa? La fiddari rajulun. Malah diulang juga konsekuensinya, walam ro'atun. Baik. Ini ditinjau dari sebabnya apa tadi? Langsung tidak langsung. Nah, sekarang di kalimat ketiga fa in takarrarat, ini sebabnya beda lagi. Ini sebabnya la-nya mau diulang apa cuma satu? Nah, kalau la-nya itu diulang, maka nanti beramal, bisa tidak beramal la-nya. Kalau la-nya enggak diulang, ya udah kembali ke kalimat 1, ke kalimat 2. Paham sampai sini? Ini membahas sebab akibatnya. Jadi harus dibedakan. Taib ya? Taib. Sekarang kita masuk ke ini. Ke munada ya. Ke munada. Taib, kita bahas munada, insyaallah ini ringkas. Perhatikan ya. Kalau mu'alif rahimahullah Ibnu Anjur mengatakan babul munada. Jadi kita sudah lewati bab isim la. Isim la ini sebenarnya panjang bahasannya, namun ringkasnya demikian tadi kita sampaikan. Bab munada itu artinya sesuatu yang dipanggil ya. Isim yang mansub karena dipanggil ya. Biasanya pakai apa alat panggilannya? Pakai ya. Ya Muhammad, ya rajul dan seterusnya. Al-munada khamsatu anwa'in. Munada itu ada 5 macam. 5 jenis isimnya. 1. Al-mufradu al-alamu, kata tunggal yang dia berupa nama orang. Jadi yang dipanggil itu nama orang, mufrad, tunggal. Contohnya apa? Contohnya misalkan ya Muhammad gitu. Ya. Ya siapa? Misalkan ya Aisyah, ya Zaid dan seterusnya. Memanggil nama yang tunggal ya. Nanti ada hukumnya. Hukumnya apakah namanya jadi rajula, apakah ya Muhammadu, apakah ya Muhammadun, atau ya Muhammada, nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua an-nakiratu al-maqsudah. Nakirah maksudah itu gini maksudnya. Dia isim nakirah tapi sudah di ta'yin itu dispesifikasikan dengan cara yang manggil itu menggunakan isyarat telunjuk, ditunjuk gitu. Nakirah maksudah itu seperti ini, seperti orang yang dia ingin memanggil kawannya ya. Dia memanggil kawannya dengan sebutan umum ya. Namun ditunjuk. Kalau dulu anak diajarkannya, kalau misalkan ya kita di mana? Di Jogja ya. Jogja kan ada apa? Selokan Mataram kan? Nah, ini perhatikan perumpamaan ini untuk membedakan nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Ya, perhatikan ya. Nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah, bayangannya seperti ini. Kalau di Jogja kita ketahui ada selokan Mataram. Tahu ya? Selokan Mataram itu panjang sekali ya. Bahkan di kampus juga dilewati ada selokan Mataram. Misalkan ada, ini kok contoh kasus yang nakirah maksudah. Ada pengendara motor, dia asli warga Jogja, asli warga Sleman, asli warga Jogja. Qadarullah kecelakaan, misalkan dia jatuh ke selokan Mataram, tercebur, masuk ke situ motornya, orangnya sudah.
Dan kebetulan dia jatuh itu di tempat yang dia kenal, penduduknya dia tahu, ya. Memang asli situ. Namun karena saking paniknya, dia minta bantuan. Kalau minta bantuan, kira-kira pakai panggilan nggak? Dia dipanggil kan? Wahai fulan misalkan. Nah karena saking paniknya, dia kecebur, airnya lagi tinggi misalkan, lagi dalam. Maka dia minta tolong dengan mengatakan, ya rojulu. Ya rojulu, wahai kamu, si laki-laki itu, wahai kamu. Tapi dia nggak bisa nyebut nama, ya karena kondisinya panik. Dia nggak sebut nama, cuma nyebut kamu cowok misalkan. Tolong bantu saya sambil nunjuk. Nah ini cirinya kalau nakirah maksudah, dia sambil nunjuk pakai isyarat jari, ditunjuk orangnya, minta tolong, tapi nggak inget nama saking paniknya, nggak ingat nama. Ya rojulu misalkan apa? Bantulah saya, angkatlah saya dari selokan ini. Faham? Ini nakirah maksudah. Dia warga asli Jogja, lagi kecelakaan, minta bantuan ya ke warga setempat. Namun karena saking paniknya, minta bantuannya nggak sebut nama. Pokoknya dia sebut wahai laki-laki itu, tolong bapak itu bantu saya. Gitu ya, paham? Caranya nanti menggunakan dhammah, ya rojulu, dan nggak boleh ditanwin, ya rojulu. Ya, tadi nama tunggal juga sama. Kalau nama tunggal, ya Muhammadu, pakai dhammah, tidak pakai tanwin, ya bukan Muhammadun tapi ya Muhammadu. Nakirah maksudah juga sama, ya rojulu, gitu. Sudah? Nah sekarang kita umpamakan yang nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah gini. Ada seorang warga di Jogja, tapi dia bukan penduduk asli. Mungkin pendatang seperti kita mahasiswa secara umum. Lewat selokan Mataram, qadarullah kecelakaan, jatuh, masuk, tercebur ya. Sama kondisinya panik, apalagi dia bukan warga asli situ. Dia nggak kenal sama sekali mungkin dengan sebagian besar warga yang mengerumuninya ya ketika dia kecelakaan. Maka dia minta tolong. Apa yang dia ucapkan? Siapapun laki-laki yang ada di sini, tolong bantu saya. Nah, jadi ghairu maksudah, tidak dimaksudkan ke nunjuk siapapun tuh enggak. Ghairu maksudah artinya tidak dimaksudkan minta tolong kepada personal siapapun. Pokoknya siapa aja yang mau nolong saya, tolong bantu saya. Saya nggak kenal nih, mau nunjuk siapa saya nggak tahu. Sehingga dia ucapkan ya rojulan, dimansubkan dan ditanwin. Kalau tadi nakirah maksudah di dhammah, dimarfukan tapi tidak ditanwin, ya rojulu. Kalau nakirah ghairu maksudah ditanwin, ya sudah, dan dimansubkan, ya rojulan, wahai siapapun laki-laki yang ada di sini, bantu saya. Kalau tadi yang nakirah maksudah, wahai bapak itu, wahai laki-laki itu, sambil nunjuk, tolong bantu saya pak. Saya lupa nama bapak itu siapa, pokoknya bantu saya. Saya kenal bapak, misalkan. Paham? Itu bedanya nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah. Baik. Sekarang berikutnya mudhaf ya. Ada jenis munada yang kita memanggil kata itu dengan susunan idhofah. Contohnya gimana? Ya Rasulullah. Rasulah dengan lafaz Allah idhofah kan? Nah, kalau idhofah di sini, kalau idhofah yang dipanggil itu susunannya idhofah, maka mudhofnya yang kita lihat, mudhofnya nanti dibaca mansub ya. Dibaca apa? Mansub. Gimana bacanya? Ya Rasulah. Ya Rasulullah, bukan Rasulu, bukan Rasuli. Baik. Kemudian kalau musyabbah bil mudhaf, maksudnya apa musyabbah bil mudhaf? Mirip, musyabbah itu mirip sama mudhaf. Ya kan? Contohnya apa? Kalau di Muyassar? Ya tali'an jabalan, gitu kan. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung, ya. Ya. Maka dibaca mansub juga. Ya tali'an jabalan disebut mirip dengan mudhaf karena mudhaf itu ciri khasnya dia ada dua kata yang berkaitan
dan keduanya itu isim. Jadi ciri khas mudhaf adalah dia ada dua kata yang bersebelahan dan dua kata ini punya hubungan saling keterkaitan. Contohnya Rasulullah, Baitullah dan seterusnya. Nah, kalau musyabbah bil mudhaf dia miripnya cuma dari sisi susunannya sebelahan, ya. Susunannya sebelahan, ya. Tapi hubungannya tidak sebagaimana hubungan mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf dengan mudhaf ilaih ada hubungan apa? Huruf jar, ya. Ada bisa mengandung min, bisa mengandung lam, bisa mengandung apa lagi? Fi, nanti akan dibahas di pembahasan mahfudhat, ya, di halaman terakhir. Jadi idhofah itu, mudhaf ilaih itu mengandung kandungan huruf jar. Contohnya apa? Misalkan khatamu hadidin. Siapa yang bisa terjemahkan? Khatamu hadidin apa artinya? Apa khatam itu apa? Cincin besi. Nah, itu kalau terjemahan ringkas. Kalau terjemahan yang lebih luas itu pasti mengandung huruf jar. Seakan-akan kita katakan al-khatamu min hadidin. Jadi setiap idhofah itu pasti mengandung huruf jar. Entah itu yang dikandungnya huruf jar min atau fi atau lam. Li, ya dibaca li nanti lamnya. Taib. Nah, kalau musyabbah bin mudhaf tidak mengandung huruf jar tapi bentuk yang lain. Contohnya tadi la tali'an jabalan. Jabalannya itu hakikatnya adalah bukan mudhaf ilaih, tapi apa? Siapa yang tahu? Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Jabalannya itu mudhaf ilaih atau bukan? Hah? Bukan toh? Kenapa? Karena mudhafnya di situ tali'an ditanwin, padahal harusnya kalau kaidah idhofah mudhaf itu enggak boleh tanwin, ya. Sehingga kemiripan yang diambil hanya dari sisi dua kata yang bersebelahan, yang saling berkaitan. Adapun kaitannya tidak sama, pengaitnya yang menghubungkan tidak sama. Kalau pada musyabbah bil mudhaf hubungannya kata pertama itu isim sifat, tali'an, isim fa'il. Dia beramalan fi'il maklumnya. Kemudian jabalannya adalah maf'ul bih dari tali'an. Jadi hubungannya fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yang musyabbah bil mudhaf. Tapi kalau mudhaf hubungannya mudhaf ilaih, ya. Baik ya, nanti kita akan bahas pembahasan idhofah di akhir. Baik, selesai itu 5 macam dari munada. Kemudian perhatikan fa'ammal mufradu. Nah, ini diringkas oleh penulis. Kesimpulannya fa'ammal mufradu al-alamu. Jadi jenis yang pertama yaitu nama orang tunggal. Wa nakiratu al-maksudatu. Jenis yang kedua nakirah maksudah. Fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka hukumnya di-i'rab dengan cara apa? Yubnayani, keduanya dimabnikan 'ala dhammi, di atas harokat dhammah, min ghairi tanwin, tanpa ditanwin. Itu hukum yang pertama, berlaku untuk jenis pertama dan kedua, mufrad alam dan nakirah maksudah, maka tidak boleh ditanwin dan harus mabni atas harokat dhammah. Contohnya tadi ya rajulu, ya Muhammadu. Itu yang alam. Kalau yang nakirah maksudah apa tadi? Ya rajulu, gitu ya. Ini enggak boleh ditanwin. Baik. Sedangkan sisanya kita baca dulu contohnya. Nahu la ya Zaidu wa ya rajulu. Ya Zaid mewakili mufrad alam, ya rajulu mewakili nakirah maksudah. Wa salasatu al-baqiyatu, sedangkan 3 jenis munada yang sisanya apa tadi? Nakirah ghairul maksudah, mudhaf dengan musyabbah bin mudhaf, mansubatun la ghairu. Dia mansub, i'rabnya nanti dimansub, la ghairu, tidak ada pilihan lain. Ya, la ghairu tidak ada selainnya, ya cuma mansub saja. Baik, paham insyaallah?
Insya Allah ini mudah tentang munada. Nanti kalau mau cari contoh-contoh di Al-Quran, ya, silahkan buka kitab syarahnya, bisa di Al-Mumti, ya, Al-Mumti Syarah Al-Jurumiyah, bisa juga di syarah Shalih Al-Utsaimin, ya, Ibnu Utsaimin juga ada contoh di Al-Quran. Misalkan lagi bahas apa? Mustasna tadi, apa? Isimla. Nanti ada contoh Al-Qur'annya ada. Dalam Al-Qur'an misalkan surat As-Saffat ayat 47. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la fiha ghaulun walahum anha yunzafun. La fiha ghaulun. Ghaulunnya tidak berada langsung dengan la, ya, jadi tidak bersebelahan langsung, maka konsekuensinya tadi apa? Dicek, ya. Maka jadi marfu ghaulun, ya. Ya. Dan wajib diulang la-nya, la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Di Al-Qur'an ada. Baik, ya. Kemudian kita masuk di bab berikutnya. Ini 2 bab terakhir di mansubat. Babul maf'uli li ajlihi, bab maf'uli ajli, ya. Bab maf'ul, ya, li ajli. Ajl itu artinya sebab, ya. Ada sebab, ya. Terjemahnya nanti karena, gitu. Baik, kita baca wa huwal ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Ya, maf'ul li ajli itu isim mansub alladhi yang yudhkaru disebutkan bayanan sebagai penjelasan li sababi wuqu'il fi'li, sebab terjadinya perbuatan. Jadi harus tahu alasannya. Ya, sebabnya, alasan. Kamu berbuat itu untuk apa? Karena siapa? Karena apa? Contohnya nahu qaulika, contohnya qama Zaidun, Zaid itu berdiri. Kenapa berdiri? Ijlalan li amrin. Oh, karena menghormati Amr. Paham situ? Maka ijlalan inilah maf'ul ajlihnya. Dia harus mansub. Tidak boleh qama Zaidun ijlalun atau ijlalin, salah. Harus mansub. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Aku, ya, mendekatimu, aku menghampirimu, ya, ibtigha'a karena mengharapkan ma'rufika kebaikanmu. Aku mendekatimu, aku ingin menghampirimu, ya, karena apa? Oh, karena saya itu berharap, ya, ma'rufika, bisa mendapatkan kebaikan dari dirimu. Baik, ya. Maka harus ibtigha'a di sini maf'ul li ajlihnya, enggak boleh ibtighai, enggak boleh ibtigha'u. Dan ini ada di Al-Qur'an enggak? Ada di surat Ar-Ra'd ayat 22, Allah Ta'ala berfirman ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka bersabar, kenapa mereka bersabar? Ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mengharapkan wajah Rabb mereka. Ini surat Ar-Ra'd ayat 22 ada. Di sini ada penetapan sifat dan nama Allah. Sifat Allah, Allah punya wajah, dan kita yakini sesuai zahirnya Allah punya wajah, ya. Dan kalau mau ditambahkan, boleh ditambahkan wajah ini maksudnya adalah keridhaan Allah. Yang tidak boleh adalah ketika kita hanya meyakini makna ridha namun tidak mau meyakini makna wajah. Yang wajib diyakini adalah makna zahir pada teks. Jika membahas nama dan sifat Allah, kita harus yakini zahirnya dulu. Allah punya wajah, ya sudah, Allah punya wajah. Tanpa harus dibayang-bayangkan, ditakyif, tanpa harus dipalingkan maknanya, ditahrif, tanpa harus ditolak, taktil, tanpa harus apalagi tamsil, diserupakan dengan makhluk. Sudah, terima saja Allah punya wajah, cukup diimani. Taib, ya. Ini, nah, di sini bisa disisipkan nanti kalau antum mengajar, bisa disisipkan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diajarkan kepada santri. Baik, kita bahas yang terakhir, bab maf'ul ma'ah. Di sini maf'ul ma'ah ini kita harus punya bekal menerjemah, ya, menerjemah yang bagus, menerjemah yang enak, karena nanti kalau pengajar, misalkan nanti antum suatu saat mengajar tidak punya bekal menerjemah, kemudian sebatas menerjemahkan kata per kata, nanti
aneh menerjemahkannya. Nanti coba kita lihat ya. Untuk maf'ul ma'ah nanti kita butuh bekal menerjemah yang bagus. Taib. Sebelum lanjut kita ingatkan bahwasanya pembahasan mansubatul asma, isim-isim mansub ini banyak sekali istilah menggunakan al-maf'ulu ya. Ada al-maf'ulu bihi, al-maf'ulu fihi, al-maf'ulu li ajlihi, al-maf'ulu ma'ahu. Kenapa ada tambahannya? Karena tambahannya itu bihi, ma'ahu, li ajlihi, itulah qaidnya. Qaid itu apa? Yang mengikat, ciri khasnya. Kenapa maf'ul bih disebut maf'ul bih? Karena mengandung huruf jar bi, bihi, bi, mengandung huruf jar ba. Ya. Setiap maf'ul bih itu objek itu ya mengandung huruf jar ba. Contohnya, Pak. Meskipun ba-nya kadang enggak diterjemahkan ya. Marartu bi, ya kan? Aku melewati fulan misalkan. Aku berpapasan dengan fulan. Ya. Itu contohnya. Kalau maf'ul apa tadi? Yang belum, yang sebelum-sebelumnya maf'ul bi sudah. Maf'ul Zorof kalau di Muyasar apa? Maf'ul fih ya. Kenapa zorof itu disebut maf'ul fihi? Karena mengandung huruf jar fi. Buktinya apa? Buktinya misalkan ja'a al-ustazu ya amamal fasli. Ustadz itu datang hadir di depan kelas. Maka hakikatnya adalah ja'a al-ustadzu fi amamil fasli. Ustadz itu datang ya di depan kelas. Nah, ada fi di situ, fi amamil fasli. Contoh lagi. Misalkan akaltu yaumal khamisi. Aku sudah makan kemarin di hari Kamis. Maka hakikatnya apa? Yauma di situ kan dzaraf kan, maf'ul fi kan. Hakikatnya adalah akaltu fi yaumil khamisi. Paham sampai sini? Itu maf'ul fi. Sekarang maf'ul li ajli tadi barusan kita bahas. Kenapa disebut li ajli? Karena ajl itu asli maknanya apa? Sebab ya, asbab. Dia melakukan perbuatan itu karena apa? Nah, sehingga disebut li ajlihi. Ada alasannya, ajl. Baik. Sekarang yang terakhir maf'ul ma'a sama karena ada kandungan ma'a atau ma'iyah pada huruf wawu di sini. Baik, kita baca babul maf'uli ma'ahu, bab maf'ul ma'ah wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Di sini perhatikan, maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan li bayani man, untuk menjelaskan orang, pelaku, fu'ila ma'ahu al-fi'lu, yang kondisinya bagaimana pelakunya ini, subjeknya ini, yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Bingung enggak menjemahkannya? Bingung kan? Nah, tadi butuh bekal di sini. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, memang ini definisinya susah ya. Beliau memberikan definisi alternatif. Beliau katakan definisi dari al-maf'ul ma'ah adalah al-ismu al-mansubu alladzi yuzkaru ba'da wawin bima'na ma'a. Lebih enak enggak? Lebih enak ini ya, lebih enak definisinya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Dalam syarah al-Jurumiyahnya, al-ismu al-mansubu alladzi yuzkaru ba'da wawin
Bimakna ma'a isim mansub yang disebutkan setelah huruf wawu. Nah, huruf wawunya ini bermakna ma'a, bukan huruf wawu yang atof. Huruf atof bukan. Baik. Kalau huruf atof maknanya dan, kalau huruf wawu ma'ah maknanya kebersamaan. Baik ya, kita coba baca itu contoh-contohnya. Nahwu qaulika, contohnya yang pertama, jaa al-amiru wal jaisha. Nah, cirinya kalau maf'ul ma'ah bedanya dengan isim biasa yang terletak setelah huruf atof. Kalau setelah huruf atof, i'rabnya harus sama dengan sebelum huruf atofnya. Jaa Muhammadun wa Aliyun, harus sama, marfu sama-sama marfu. Tapi kalau maf'ul ma'ah, dia harus mansub, meskipun sebelum wawunya itu marfu. Contohnya di sini, jaa al-amiru wal jaisha. Jais apa jaish? Ada yang tahu nggak? Jais apa jaish? Pasukan, ya kan? Jundun, tentara, pasukan. Amir sini pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan itu datang bersamaan dengan datangnya pasukan. Ini contohnya kurang pas ya. Karena di referensi lain syarat maf'ul ma'ah itu dia jenisnya berbeda, harus berbeda dengan sebelum huruf wawunya. Nanti yang lebih enak sebenarnya di contoh kedua. Maka al-jaisha dia harus mansub al-jaisha. Enggak boleh al-jaisu mengikuti al-amiru, enggak boleh. Nanti kalau jaisunya ngikut ke al-amiru, maknanya jadi dan. Pemimpin itu dan pasukannya datang, gitu. Beda kan maknanya? Kalau ma'iyah, pimpinan pasukan itu datang bersamaan dengan datangnya pasukan. Baik, paham insyaallah. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua ini kita coba baca wastawa atau istawa al-ma'u wal khashabata. Contohnya susah ya. Enaknya sebenarnya di Muyassar itu contohnya bagus-bagus ya. Apa di Muyassar contohnya? Ja'a misalkan Muhammadun wa ghuruba syamsi. Atau Muhammad datang beriringan dengan terbenamnya matahari. Ya. Itu enak sebenarnya. Ya, di sini contohnya agak susah. Wastawa al-ma'u wal khashabat artinya apa? Coba kalau kita terjemahkan teks ya, terjemahan kasar, kata per kata ini enggak enak. Istawa artinya mengalir ya. Al-ma'u air itu mengalir bersama khashabata potongan kayu, kayu, terjemahnya potongan kayu. Air itu mengalir bersama dengan potongan kayu. Kira-kira enak enggak itu didengar ya? Coba siapa yang bisa terjemahkan dengan terjemahan yang lebih pas? Istawa mengalir, al-ma'u air, khashabata potongan kayu. Maka khashabatanya harus mansub meskipun al-ma'unya marfu. Potongan kayu yang mengalir bersama air. Telah datang potongan kayu yang mengalir bersama air. Jadi menerjemahkan itu tidak harus tidak harus jumlah katanya sesuai dengan jumlah kata pada teks Arabnya. Bebas, menerjemahkan itu bebas. Yang penting pesannya tersampaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Aris Munandar ketika beliau mengisi kelas terjemah, menerjemah itu intinya adalah menyampaikan pesan, bukan menyampaikan tulisan. Kalau menyampaikan tulisan, maka kita akan menyampaikan air itu mengalir bersama potongan kayu. Selesai. Tapi paham nggak kita? Nggak paham. Ya, bukan nggak paham ya.
kurang puas gitu ya terjemahnya. Maka terjemahkan saja yang panjang enggak apa-apa. Misalkan kalau yang Anda dapatkan dari syarah Ajurumiyah Syekh Utsaimin sendiri menerjemahkannya panjang. Kata beliau, annal ma'a hadza al-khashabata wa sawaha. Itu terjemahnya. Ya, panjang banget. Beliau menerjemahkan pakai bahasa Arab juga karena ya orang Arab ya. Annal ma'a hadza al-khashabata wa sawaha. Artinya air itu sejajar dengan potongan kayu. Kemudian air itu mengalir bersamanya atau mengalir bersama terbawanya kayu. Air itu kondisi asalnya sejajar dengan potongan kayu, ya, beriringan dengan potongan kayu. Kemudian air itu mengalir bersama terbawanya potongan kayu tersebut. Nah, ini lebih enak enggak walaupun panjang? Lebih enak ya. Kita mendeskripsikan ya. Belajar mendeskripsikan. Jadi belajar maf'ul ma'ah itu belajar deskripsi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada pelajaran deskripsi. Menggambarkan aktivitas sesuatu sampai detail fisiknya itu dijelaskan. Fisiknya itu seperti apa. Oh, potongan kayunya mengalir bersamaan, misalkan air itu mengalir bersamaan dengan terbawanya potongan kayu. Taib ya, jelas? Nah, itu tips untuk maf'ul ma'ah, jangan diterjemahkan kata per kata. Taib. Kemudian terakhir ini wa amma khabaru kana wa akhwatuha. Selesai ya, sudah selesai pembahasan maf'ul ma'ah ini sebagai penutup di bab mansubatul asma. Wa amma khabaru kana wa akhwatuha. Penulis menjanjikan di awal pembahasan mansubatul asma ada khabar kana dan akhwat kana. Ternyata khabar kana dan akhwat kana ini atau isim inna dan akhwatnya faqad taqaddama dzikruhuma, sudah pernah dibahas di pembahasan marfu'atul asma fil marfu'at. Maksudnya bukan sudah pernah, dikiaskan sama nanti pembahasannya. Kalau di marfu'atul asma bahas apa? Bahas isim kana dan khabar inna. Di pembahasan mansubat bahas khabar kana dan isim inna. Kebalikannya saja. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Demikian juga ketika membahas tawabi, naatnya dari mansubat, ataf dari mansubat, taukid dari mansubat, badal dari mansubat juga bahasannya sama dengan ketika kita membahas naat, ataf, taukid dan badal pada pembahasan marfu'atul asma. Baik, sekarang yang terakhir di halaman terakhir, halaman 22. Salah sedikit lagi ya. Babu mahfudatil asma'i, al-mahfudat itu makna lain dari majrurat. Mahfudat karena Ibnu Ajurum ini mazhabnya Kufah ya. Sedangkan istilah majrur itu untuk mazhab Basrah. Al-mahfudatu salah satu aksamin. Isim-isim yang majrur ada 3 macam ya. Yang pertama mahfudun bil harfi, dia majrur karena huruf jar. Harf di situ maksudnya huruf jar, huruf qasam ya. Qasam itu artinya sumpah. Wa mahfudun bil idhofati, majrur karena idhofah ya. Mudhaf ilaih. Yang ketiga wa tabi'un lil mahfudhi, setiap isim yang mengikuti ya, yang mengikuti isim yang sudah majrur maka dia jadi majrur. 3 ini ya. Fa amal mahfudhu bil harfi, sekarang adapun majrur dengan huruf, wa fa huwa ma yukhfadhu bimin ila an ala fi rubba al ba wal ba'i al kafi al lami wa bi hurufil qasami wa ba ta wa waw rubba wa dan mud dan munzu. Ini semua huruf-huruf yang menyebabkan isim itu majrur. Ada huruf jar tadi dari an, dari min sampai lam. Itu huruf jar semua. Sudah pernah kan kita bahas. Kemudian yang kelompok kedua huruf qasam, sumpah. Waw, ba sama ta, wawnya dibaca fathah, ba-nya dibaca kasroh, ta-nya dibaca fathah. Contohnya yang waw banyak sekali, wasyamsi, waduhaha. Semuanya majrur kan? Walaili, di Al-Qur'an di juz 30 itu banyak sekali ya. Wasyamsi, walaili, apalagi? Wal asri, semuanya majrur karena wawnya maknanya demi ya, sumpah.
demi masa, demi matahari dan seterusnya. Taib. Kemudian ba ini jarang dipakai ba untuk sumpah, namun kalau mau bikinnya bisa dibikin sendiri juga bisa. Misalkan kita bikin kalimat aku bersumpah dengan nama Allah, maka bahasa Arabnya akhlifu billahi. Akhlifu halafa yahlifu artinya bersumpah. Ahlifu billahi artinya aku bersumpah dengan menyebut nama Allah. Baik, itu contoh yang ba. Yang ta itu ada di Al-Qur'an, namun ana belum cek lagi. Ada kalau salah satu tempat, satu ayat yang pakai ta, nanti dibacanya tallahi di fathah. Kalau mau buat kalimat sendiri bisa. Tallahi laqad ra'aituhu. Demi Allah, aku benar-benar melihatnya. Jadi untuk sumpah ya, untuk menegaskan. Taib. Maka dia majrur tallahi, bukan tallahu, bukan tallaha. Taib. Sekarang wawu rubba, apa sih wawu rubba? Di Muyassar enggak ada nih. Wawu rubba itu huruf wawu yang bermakna rubba. Rubba itu artinya apa? Bisa sedikit, bisa banyak. Contohnya wawu rubba apa? Walailin. Ya, artinya malam itu ya sedikit atau hanya satu malam, dua malam atau banyak malam berganti. Nanti lihat konteks kalimat yang diinginkan seperti apa. Mud dengan munzu, perhatikan mud dengan munzu ini terjemahnya apa? Sejak. Ini huruf jar juga, ini terjemahannya sejak. Kalau di sini syaratnya huruf jar ini, mud ini syaratnya dia setelahnya harus isim. Ya jelas ya, karena kan kita lagi bahas isim. Mud dengan munzu artinya sejak. Contoh kalimatnya ma ra'aitu mud as-sabahi atau ma ra'aituhu munzu as-sabahi. Aku melihat seseorang itu sejak waktu subuh. Maka setelah mud atau munzu, setelahnya pasti majrur. Mud, munzu, as-sabahi, waktu subuh. Taib. Sekarang kalimat paragraf yang terakhir. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun majrur karena idhafah ada mudhaf ilai. Contohnya gulamu Zaidin, budak milik Zaid. Ingat idhafah itu mengandung huruf jar. Gulamu Zaidin seakan-akan kita bilang apa? Al-gulamu li Zaidin, budak miliknya Zaid. Wa huwa ala qismain, ada dua macam dari idhofah ini. Ma yuqaddaru bil lam, tuh ada kandungan huruf jar lamnya. Yuqaddaru artinya tersirat, ya, tersirat huruf jar lam. Contohnya tadi gulamu Zaidin, aslinya al-gulamu li Zaidin, budak itu milik Zaid. Wa ma yuqaddaru bimin, ada juga yang muqaddarah disiratkan dengan huruf jar min. Nanti contohnya kita lihat. Falladhi yuqaddaru bilam, contoh yang dengan lam gulamu Zaidin. Contoh yang dengan min saubu khazzin. Saubu khazzin seakan-akan kita bilang saubun min khazzin. Apa khazzin? Apa khazzin tuh? Sutra ya. Saub apa saub? Bukan pahala, saub di sini maksudnya pakaian. Ya. Saub sini apa maksudnya? Pakaian, bukan masaub yang maknanya ganjaran atau pahala. Sudah? Saubu khazin seakan-akan kita bilang saubun min khazin. Pakaian, ada sebuah pakaian, sebuah kain, sebuah pakaian min khazin, dari sutra, terbuat dari sutra. Wa babu sajin, sama seakan-akan kita bilang babun min sajin, pintu, sebuah pintu dari kayu, terbuat dari kayu. Wa khatamu hadidin, seakan-akan kita bilang khatamun min hadidin, sebuah cincin dari apa? Dari besi, terbuat dari besi. Nah, ini selesai pembahasan kita membahas kitab Ajurumiyah, dan ini lebih ringkas ya dibandingkan dari kitab Muyassar dan semisalnya. Namun tentunya masing-masing punya kelebihan kekurangan ya.
Ajurumiyah juga punya kekurangan, dan kitab-kitab yang lain juga punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Taib. Yang perlu kita tekankan adalah belajarlah dengan kitab-kitab yang lain, ya. Tidak membatasi diri cukup dengan ini saja. Nanti cari kitab apa, kitab nahwu dasar yang lain, ulama yang lain, banyak. Nanti ada At-Turfah fin Nahwi, ada Nahwul Wadhi, apalagi kalau mau belajar nazomnya, bait syairnya, ada nazom Imriti, Ajrumiyah juga. Banyak sekali kitab-kitab nahwu yang ringkas, nanti bisa dibaca-baca. Baik ya. Sekarang kita bahas kuis, masih ada waktu sekitar 10 menit. Anda bacakan kuisnya dari mulai kuis pertama ya. Nanti antum tinggal simak saja. Anda bacakan dari kuis yang pertama. Ya, dicatat kalau memang butuh jawab, kalau memang butuh dicatat. Siapa nama penulis kitab Al-Ajurumiyah? Maka jawabannya Muhammad bin Dawud, ya, bukan Muhammad bin Idris. Kalau Muhammad bin Idris itu Imam Syafi'i, ya. Muhammad bin Dawud As-Sonhaji Ibnu Ajurum. Baik. Syarah Ajurumiyah yang disarankan. Di sini semuanya sebenarnya disarankan, ya. Namun kalau sesuai rekaman, ya, yang disarankan adalah Syarah Ajurumiyah, yaitu Al-Kafrawi, kemudian Tuhfatus Saniyah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Al-Kafrawi, Tuhfatus Saniyah. Tuhfatus Saniyah karya siapa? Karya siapa? Muhyiddin Abdul Hamid, ya, kalau salah. Al-Kafrawi, ya, karya Al-Kafrawi, itu silakan nanti dibaca-baca. Tapi kalau mau lengkap, detail, ya, isarahnya Ibnu Utsaimin. Itu detail sekali. Dan yang ketiga, ada berapa tanda isim pada kalimat berikut ini? Nah, ini harusnya dijawab antum ya. Antum jawab. Ada berapa tanda isim pada kalimat berikut ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Pilihannya 5, 4 atau 3. Monggo siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba sebutkan satu. Alif lam al-insana. Ya, terus? Kedua fi, terus? Huruf jar. Ketiga ahsani. Apa? Kasrah. Oh ahsani, iya, kasrah. Terus? Keempat? Keempat takwimin. Tanwin. Udah 4 itu ya. Berarti yang tidak ada apa? Ada semua ya? Ya, ada semua berarti kan? Alif lam tanwin. Jadi ayat ini bagus sekali. Kalau nggak salah ana ambilkan dari Syarah Ajurumiyah Al-Mumti, ya. Karena Al-Mumti itu di mukadimah penulisnya bilang kalau beliau sengaja menulis Al-Mumti itu memang khusus, ya, semua contoh-contohnya dari Al-Qur'an. Jadi ingin mendekatkan pelajar dengan Al-Qur'an gitu. Jadi semuanya ada. Antum mau belajar Mafudhatul Asma, Majurat, semua ada contoh-contoh dari Al-Qur'an. Nah, itu diantaranya surat ini, ayat ini bagus sekali. Semua tanda isim ada di sini. Namun di kata yang berbeda-beda. Kalau satu kata nggak bisa, ya, karena nanti tanwin dengan alif lam tidak bisa bersatu. Ya, taib. Lanjut pertanyaan berikutnya. Qala rajulun, ada kalimat qala rajulun. Pada lafaz mana terdapat tanda rafa? Ini mudah ya, ana jawab saja, yaitu rajulun, ya, rafa karena dia ada dhammahnya, dan rajulun itu isim mufrad. Baik, kemudian kalimat berikutnya qul ya ayyuhal kafirun. Pada lafaz al-kafiruna terdapat tanda rafa berupa, coba dijawab, pilihannya dhammah, nun atau wawu. Qul ya ayyuhal kafirun, pada kata al-kafirun terdapat tanda rafa apa? Nun, wawu atau ya? Nun, wawu atau fathah? Monggo. Dhamma. Dari kul ya ayyu. Ayyunya rafa. Bukan ayunya, al-kafirunnya. Kalau kafirunnya
wawu dan Wow, kenapa? Karena dia isim yang 5 ini. Yang 5 apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Bukan. Ya, bukan af'alul khamsah. Af'al khamsah. Kafiruna. Asmaul khamsah. Yang lain. Al-kafirun itu isim apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ya, benar. Kalau af'alul khamsah itu pada fi'il ya. Yaktubuna, taktubuna itu fi'il. Kalau ini jamak muzakkar salim marfu'nya dengan huruf wawu. Kafiruna. Nanti mansub atau majurnya dengan ya, kafirina. Baik. Selesai kuis pertama, kita lanjut kuis kedua. Ana bacakan lagi. Kuis kedua. Tanda i'rab yang utama, tanda asal, setiap lafadz yang mu'rab adalah nun, kasroh, ya, harokat atau huruf. Siapa mau jawab? Tanda asal dari i'rab itu apa? Yang lain yang belum jawab. Harokat. Harokat ya, benar ya? Iya, contohnya tanda asal marfu apa? Dhamma. Tanda asal mansub, nasab, fathah. Tanda asal majrur, kasrah. Tanda asal majzum, sukun. Ya. Baik. Soal berikutnya. Tanda i'rab nasab berupa harokat alif. Kok harokat alif ini? Tanda i'rab nasab berupa huruf alif ya, maksudnya terdapat pada isim mufrad, isim musanna atau asmaul khamsah. Tanda i'rab berupa huruf alif terdapat pada isim mufrad, isim musanna atau asmaul khamsah. Yang belum siapa? Monggo dijawab. Tanda i'rab dengan alif pada isim mufrad, isim musanna atau asmaul khamsah. Nasab ya, nasabnya ya. Musanna. Nasabnya loh. Bukan rafa. Asmaul khamsah. Betul ya? Apa contohnya? Misalkan contohnya Nasara Aliyun Aba Bakrin. Ali menolong Abu Bakar. Maka Aba Bakrin, abanya situ ada alif. Tapi ya. Lanjut. Ini hati-hati ya. Harus teliti. Yang berikutnya, harokat kasrah sebagai tanda i'rab pada isim mufrad munsharif dan jamak taksir munsharif. Apa maksud kata munsharif pada istilah ini? Coba jelaskan aja, munsharif itu apa sih maksudnya? Mufrad munsharif, jamak taksir munsharif itu harokat kasrah sebagai tanda i'rabnya. Tanda i'rab apa? Majrurnya. Coba. Apa sih istilah munsharif itu? Mufrad munsharif dengan mufrad yang biasa apa bedanya? Baik, kita bahas ringkas saja. Intinya kalau munsharif itu dia lawan dari ghairu munsharif, ya kan? Kalau isim ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif tidak bisa ditanwin, berarti kalau mufrad munsharif isim mufrad yang bisa ditanwin. Jamak taksir munsharif, jamak taksir yang bisa ditanwin. Gitu. Lanjut, kita lanjut lagi. Ini udah mau tutup ini kelasnya. Tanda i'rab khafad atau jar berupa huruf ya terdapat pada kecuali isim jamak mudzakkar salim, isim musanna, isim mufrad. Tanda i'rab jar berupa huruf ya berarti majrur dengan huruf ya gitu kan. Berarti pada isim jamak mudzakkar salim, musanna atau mufrad yang kecuali. Kalau kecuali berarti apa? Isim mufrad. Mengapa sukun tidak disebut harokat? Karena apa? Kecuali karena sukun merupakan simbol ketiadaan harokat. Ini benar. Sukun itu bukan harokat tapi simbol ketiadaan harokat. B. Karena harokat hanya dhammah, fathah, kasr juga benar. Yang salah pernyataan C karena sukun itu huruf. Sukunnya bukan huruf ya. Ini sudah kuis kedua. Kita sudah mau. Tapi kita coba kuis ketiga dulu. Kuis ketiga. Isim yang tidak sesuai kaidah dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijarkan dengan kasrah adalah isim yang tidak sesuai dengan kaidah
Rafa dengan doma, nasab dengan fathah, khafad dengan kasrah. A jamak muannas salim, B isim mufrad, C jamak taksir. Jawabannya jamak muannas salim. Apa penyimpangannya? Jamak muannas salim itu dia nasabnya tidak dengan fathah, tapi nasabnya dengan kasrah. Lanjut soal berikutnya, jenis isim yang di'irab dengan huruf kecuali jamak salah ketik ini ya. Jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'aul khamsah. Isim yang di-i'rab dengan huruf kecuali, maka cari yang i'rabnya dengan harokat. Apa itu? Yang dengan harokat jamak muannas salim. Jadi jawabannya jamak muannas salim. Sisanya pakai huruf semua. Jamak mudzakkar salim pakai huruf, asmaul khamsah pakai huruf, af'aul khamsah juga pakai huruf. Berikutnya fi'il amr di-i'rab selalu majzum atau mabni. Mazhab mana ini? Fi'il amr di-i'rab selalu majzum atau mabni. Maka pernyataan yang benar mazhab Kufah itu yang menyatakan fi'il amr itu majzum. Mazhab Basrah mengatakan fi'il amr itu mabni. Berikutnya pada bab fa'il berupa dhamir ada 12 macam dhamir, tapi kok saya ulangi, ada 14 macam dhamir, tapi kok di Ibnu Ajurum menyebutkan hanya 12. Mana yang hilang? Yang hilang adalah dhamir dorobata dengan dhamir dorobtuma. Alasannya sudah dijelaskan di rekaman, nanti bisa dicek lagi. Alasannya karena sudah diwakili dengan bentuk mudzakarnya gitu. Dorobtuma sudah diwakili dorobtuma yang mudzakar, dorobata sudah diwakili doroba yang mudzakar. Masih kan ini waktunya? Sedikit lagi ya. Baik. Sedikit lagi. Soal berikutnya, pada pembahasan naibul fa'il itu berperan menggantikan fa'il. Apa yang digantikan? A. Lafaz dan kedudukannya saja, sehingga naibul fa'il menjadi apa ini? Sedangkan makna fa'il tetap ada. Jadi sebatas naibul fa'il itu menggantikan, saya ulangi, naibul fa'il itu menggantikan lafaz dan kedudukan. Yang kedua, B, naibul fa'il itu menggantikan lafaz, kedudukan sekaligus makna. C, naibul fa'il itu menggantikan makna dari fa'ilnya. Maka jawabannya naibul fa'il itu hanya menggantikan lafaz dan kedudukan saja, tidak bisa menggantikan makna fa'il. Kuis terakhir. Ya, kuis yang terakhir. Nah, kuis terakhir. Pernyataan yang benar tentang isim mubham. Isim isyarah, ini yang kecuali ya. Isim isyarah benar enggak? Isim mubham, isim isyarah benar. Isim mausul juga benar. Isim ma'rifat juga benar. Yang salah apa? Isim isyarah itu di sini, isim mubham itu nakirah, ini salah. Apa makna atof? Atof maknanya pilihannya apa? Di sini sifat, pengganti, pengulangan, penegasan. Kalau sifat itu na'at. Kalau pengganti itu badal. Kalau penegasan itu taukid. Maka jawabannya pengulangan, itu atof. Lanjut sedikit lagi. Bab masdar pada pembahasan mansubatul asma. Masdar ya. Bab masdar pada pembahasan mansubatul asma punya nama lain yaitu apa? A. Maf'ul ajli, B. Maf'ul ma'ah, C. Maf'ul mutlak, D. Maf'ul bi. Jawabannya Maf'ul mutlak. Perbedaan hal dengan tamyiz, kecuali hal itu ada isim mushtaq, tamyiz isim jamid. Benar enggak? Benar. Nanti silakan dicek di rekaman. Hal bisa ditakwil ke bentuk fiilnya, tamyiz bisa ditakwil ke bentuk idhofahnya. Benar enggak? Benar. Cari yang kecuali. Hal mengandung sifat, tamyiz tidak mengandung sifat. Benar enggak? Betul. Yang salah yang terakhir, hal menjelaskan zat, tamyiz menjelaskan keadaan. Ini terbalik. Harusnya hal yang menjelaskan keadaan, tamyiz menjelaskan zat. Soal terakhir. Taukid yang dibahas oleh Ibnu Ajurum taukid apa? Ya, taukid maknawi saja. Demikian yang bisa kita bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.